melaporkan hasil observasi wakaf kami yang tepatnya berada di Desa Candiareng, Kecamatan Warangasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di mana dalam kesempatan ini, selain observasi wakaf, kita juga berkesempatan untuk menyaksikan ikrar wakaf yang terjadi. Dan sebelum memasuki observasi, kita akan menjelaskan beberapa pihak dan prosedur untuk melakukan wakaf. Yang pertama, pihak yang akan terlibat dalam proses wakaf itu terdiri dari wakif, nazir, saksi, dan pegawai pencatat akta ikrar wakaf atau biasa disingkat dengan PPAIW. Dan berkas yang diperlukan untuk diajukan, yang pertama ada fotokopi KK dan KTP wakif sebanyak 4 lembar, yang kedua ada fotokopi KTP nazir sebanyak 4 lembar dan menunjukkan SK nazir dari KUA, yang ketiga ada fotokopi KTP 2 orang saksi sebanyak 4 lembar, yang keempat fotokopi bukti kepemilikan tanah itu dapat berupa sertifikat atau akta jual beli atau petok D yang akan diwakafkan sebanyak 4 lembar, yang kelima ada surat keterangan kepemilikan harta atau tanah tidak dalam sengketa dari kelurahan atau desa dan mengisi formulir model WK sebanyak 4 lembar. Yang keenam, menyediakan materai 10.000 sebanyak 6 lembar. Yang ketujuh, peruntukan harta atau tanah wakaf tersebut itu dapat diperuntukkan misalnya untuk masjid atau sekolah atau TPQ dan lain sebagainya. Yang terakhir, wakif, nazir, dan 2 orang saksi harus berada di hadapan PPAIW untuk berikrar. Dimana setelah akad ikrar wakaf dilangsungkan, itu petugas PPAIW akan segera membuat akta ikrar wakaf yang kemudian akan diserahkan kepada nazir. Dan dimana dalam hal itu kemudian nazir akan menuju ke BPN setempat untuk mengajukan pembuatan sertifikat dengan melampirkan berkas-berkas berikut. Yang pertama ada fotokopi KTP dan KK wakif dilegalisir kepala desa atau kelurahan atau camat. Yang kedua, fotokopi KTP nazir dilegalisir kepala desa atau kelurahan. Yang ketiga, sertifikat tanah asli yang diwakafkan. Yang keempat, SK nazir dari KUA asli atau kopi dilegalisir. Yang kelima, ada ikrar wakaf dan kata ikrar wakaf atau kata pengganti akta ikrar wakaf asli. Yang keenam, ada surat keterangan warisan dari kepala desa atau kelurahan yang diketahui camat apabila wakif meninggal dunia atau sertifikat masih atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang ketujuh, ada surat persetujuan dan kuasa seluruh ahli waris kepala wakif untuk mewakili seluruh ahli waris untuk mendaftarkan atau melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedelapan, ada fotokopi KTP seluruh ahli waris dilegalisir itu apabila dari nomor 6 sampai 7 bila wakif atau sertifikat atas nama orang yang sudah meninggal. Dan yang ke-9, kopi surat itu berlaku untuk nomor 1 sampai dengan 8 dirangkap 2 legalisir. Dan yang terakhir, mengisi formulir BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya mengenai observasi wakaf, di mana dalam hal ini nazir yang mengurusi wakaf tersebut itu ada Bapak Ahmad Toha dengan tempat tanggal lahir Batang 16 Februari tahun 1962 dengan pekerjaan wira swasta, di mana profil wakif yang mewakafkan itu ada 2 orang wakif. Yang pertama ada Bapak Muhammad Hufron, di mana beliau memiliki aset 1 bidang tanah dengan luas 233 meter persegi yang diwakafkan untuk peruntukan Mushola Al-Hidayah. Dan yang kedua ada Bapak Nur Soleh dengan memiliki aset 1 bidang tanah dengan luas 211 meter persegi yang diwakafkan untuk peruntukan Majelis Taklim Toha Al-Mujahidin. Di mana dalam hal ini sebidang tanah dengan luas 233 meter persegi dan 211 meter persegi tersebut terletak di Desa Candiareng, Kecamatan Warangasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam hal ini, lokasi tanah wakaf tersebut berada di lokasi yang sangat strategis, dekat dengan rumah warga, dan sehingga menjadikan aset wakaf ini berkembang dan dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai tempat untuk beribadah dan tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Dan mengenai informasi aset wakaf,
3.2/01/2023 atas nama Bapak Muhammad Gufron seluas 233 meter persegi dan Bapak Nur Soleh seluas 211 meter persegi. Di mana dalam hal ini tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat mengingat masih melakukan ikrar wakaf belum lama ini, yakni pada tanggal 18 Januari 2023 dan masih proses pengajuan ke BPN setempat. Di mana dalam hal ini aset wakaf tersebut diperuntukkan untuk kegiatan sosial lainnya, untuk kemaslahatan musola Al-Hidayah dan untuk kemaslahatan Majelis Taklim Toha Al-Mujahidin itu sendiri. Dan untuk potensi aset wakaf itu ada potensi untuk dibangun lagi, yakni terlebih tepatnya di depan Majelis Taklim Toha Al-Mujahidin, dikarenakan tanah wakaf masih ada yang tersisa sehingga memungkinkan untuk dibangun lagi. Dan yang terakhir mengenai kendala dalam pengelolaan, alhamdulillah selama ini tidak ada kendala yang terjadi dalam pengelolaan aset wakaf, semuanya berjalan dengan baik. Sekian pelaporan observasi wakaf dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.